Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudhihuli ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Yang enggak ada bukunya, nulis di buku tulis artinya aja. Hadis ke berapa? 3. Al-haditsu tsalits. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Minjem paspor aja. Ar-rahimuna, orang-orang yang penyayang. Ar-rahimuna, orang-orang yang penyayang. Yarhamuhumur rahman, yarhamuhumur rahman, akan disayang Ar-Rahman oleh Zat yang Maha Penyayang. Ar-Rahman oleh Zat yang Maha Penyayang. Tabaraka wa ta'ala. Irhamu, sayangilah kalian. Irhamu, sayangilah kalian. Man, orang. Fil ardi, di bumi. Yarhamkum, maka akan menyayangi kalian. Yarhamkum, maka akan menyayangi kalian. Man, siapa? Fis sama, yang ada di langit. Man, siapa? Fis sama, yang ada di langit. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa ghairuhuma. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana jelasin ya. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang itu nanti akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang, yaitu Allah. Bagaimana orang itu dikatakan sayang sama orang lain, yaitu dia itu ya, memiliki rasa kasihan, memiliki rasa ingin membantu, memenuhi keperluan orang. Di antara kasih sayang juga menutup aib-aib temannya atau orang lain. Kalau kita memiliki sifat tersebut, kita sayang sama teman kita. Ya, dia lagi kesusahan, kita bantu. Kita tahu dia nggak punya uang jajan, kita jajanin tanpa merendahkan. Kita tahu dia itu lagi butuh, lalu kita penuhi kebutuhannya tanpa diminta. Maka kalau kita punya sifat seperti itu, maka Allah akan sayang sama kita. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad mengatakan irhamu, sayangilah. Siapa yang harus kita sayangi? Apakah orang yang dekat doang sama kita? Apakah orang yang kita kenal saja? Apakah hanya orang yang tingkatan ekonominya ke atas atau menengah,
lalu orang-orang yang ini nggak kita sayangi, atau hanya orang yang ekonominya ke bawah kita sayangi? Siapa yang harus kita sayangi? Semua orang. Irhamu man fil ardi, yang ada di bumi. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan seluruh manusia, bahkan hewan-hewan yang ada di muka bumi ini harus kita kasihani, harus kita sayangi, gitu. Kasih sayang itu diantaranya adalah kita ngajak kebaikan, kita ngingetin, ya, memberi peringatan tatkala dia itu melakukan keburukan. Itu termasuk kasih sayang. Oleh karenanya sebaik-baik yang dikategorikan daripada umat Nabi Muhammad adalah yang memerintahkan kepada kebaikan lalu mencegah kepada keburukan. Karena itu bagian daripada rahmahnya kita, ya. Ayo sholat, ayo ngaji bareng, ayo masuk ngaji, jangan sering gak masuk. Ayo banyak baca Quran, ayo sholawat. Lalu kalau kita salah ditegur, dimarahin, diberi hukuman, itu juga bagian dari kasih sayang. Sama seperti misalnya ada orang rumahnya itu kebakaran, lalu orang tuanya mendapati anaknya itu sedang tidur di kamarnya. Bagaimana kasih sayang orang tua? Biarin dia lagi tidur, kesian kalau dibangunin malah nanti dia keganggu. Dibangunin gak kalau rumahnya lagi kebakaran? Dibangunin. Kasih sayangnya orang tua pada saat itu membangunkan dengan secara cepat, dengan cara apapun, bahkan memindahkan anaknya, ya, dengan resiko-resiko sehingga dia tidak dimakan api, dilalap sama api yang membakar rumahnya tersebut. Itu baru api dunia, anak-anak bayangkan. Bagaimana dengan api akhirat? Ente pernah gak ngebayangin bagaimana orang tua kita itu mungkin jarang bangunin kita subuh, betul gak? Subuh sering dibangunin apa jarang dibangunin? Seringan dibangunin untuk sholat subuh atau seringan dibangunin untuk berangkat sekolah? Jujur. Kalau orang tua kalian itu mendapati kalian lagi tidur, kemudian jam udah mepet nih mau masuk sekolah, dibangunin gak dengan segala cara? Dibangunin. Tapi kalau sholat subuh, susah banget dibangunin, udah capek banguninnya. Selesai gak? Selesai. Gak dipaksa sebagaimana anaknya dipaksa untuk sekolah. Padahal anak tanya Amede, bahayaan mana? Gambaran orang tua yang mendapati anaknya tidur dalam keadaan rumahnya tadi kebakaran, atau orang tua yang membiarkan anaknya nggak sholat subuh sehingga anaknya nanti dibakar api neraka? Bahayaan mana? Dibakar api neraka. Tapi orang tua nggak sadar dengan itu. Dan mungkin kita pun kurang sadar dalam hal itu. Maka dari itu jangan sampai kita ninggalin sholat. Dan bagian kasih sayang, ya, kadang dicipratin air, dibangunin, ditarik, digunakan suara yang keras buat bangunin, itu bagian daripada kasih sayang. Kalau kita udah sayang sama orang-orang yang nggak punya, kita sayang sama anak-anak yatim, kita sayang sama orang-orang miskin, seluruh manusia kita sayangi. Muslim, orang kafir pun kita sayangi. Bagaimana caranya menyayangi orang kafir? Mendoakan dia supaya masuk Islam, menunjukkan akhlak yang baik sehingga dia itu minat dan dia itu melihat nilai-nilai Islam itu indah. Jangan di depan orang kafir kita ejek dia bakal ngejek balik. Kita katain bapaknya, dia bakal ngatain balik bapak kita. Makanya anak yang durhaka diantaranya suka ngatain bapak temen dengan maksud mengejek. Mau nggak mau temennya ngejek bapaknya gak? Bapaknya diajak-ajak, anak durhaka gak tuh? Anak durhaka. Ya. Sama juga kita nggak boleh menghina sesembahan mereka, karena nanti mereka akan menghina sesembahan kita, yaitu Allah. Jadi harus kita berpikir begitu. Jangan kita mulai ngatain nama bapak teman fulan dengan maksud mengejek, ya.
Sebenarnya orang-orang dulu tuh bangga sama nama bapaknya, tuh bangga. Nama bapaknya disebut ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya gak? Disebut gak tuh sahabat Nabi? Abdullah putranya Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abbas bangga nama bapaknya. Coba sekarang ya, misalkan Abi bin, kan udah takut disebut nama orang tuanya. Kenapa harusnya bangga? Karena memang udah menjadi tradisi dipakai bahan ejekan. Padahal enggak, anak-anak, itu kebanggaan kita. Nah, ini di pondok-pondok itu kalau kita nulis nama di kitab itu nanti kalian yang mondok-mondok pasti tahu tuh. Misalkan namanya Muhammad, nama bapaknya Ali, Muhammad bin Ali, pasti nama bapaknya ditulis. Kenapa? Bangga. Ya, bangga dengan orang tua. Itu bagian daripada berbaktinya anak. Bukan malah dia ngatain orang tua temennya, lalu lalu temennya itu ngatain balik bapaknya. Maka sebab dia ngejek temennya, bapaknya dihina-hina. Ini anak durhaka juga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semua harus kita sayangi. Mau manusianya, mau hewannya kita sayangi. Kalau udah seperti itu, yarhamkum man fis sama. Pasti kalian juga akan disayang sama penduduk langit. Siapa mereka? Para malaikat-malaikatnya Allah. Bagaimana kasih sayangnya malaikat? Mereka akan memintakan ampun untuk kita. Kalau malaikat yang doa pasti dikabul apa enggak? Pasti dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah, malaikat enggak bermaksiat kepada Allah. Malaikat itu enggak tidur, malaikat itu enggak makan, enggak minum, malaikat itu tidak mencurahkan syahwat. Emang enggak ada syahwatnya, ibadah terus. Kalau malaikat yang memintakan ampun untuk kita, pasti diampunkan enggak dosa kita? Pasti diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Kasih sayang sama orang. Kasih sayang sama orang. Dan cara memberikan kasih sayang sama orang berbeda-beda. Ya, ada yang dengan ketegasan, ada yang dengan nasihat, ada yang dengan kepedulian, ada yang dengan senyuman, ada dengan hartanya, ada dengan kelembutannya, banyak macam yang semua itu harus sesuai dengan syariat Islam. Jangan sayang-sayang pacaran. Ini bukan mencurahkan saya harus sayang sama semua orang. Akhirnya dia pacaran, ini salah kaprah. Ya, bukan disayang sama penduduk langit ini ya. Malah nanti mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Al-haditsur rabi, hadis keempat. Hadis keempat. An Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man la yarham la yurham. Man, barang siapa, la yarham, yang tidak sayang, la yurham, tidak akan disayang. Barang siapa yang tidak sayang, tidak akan disayang. Wa man la yaghfir, dan barang siapa yang tidak memaafkan, la yughfaru lahu, maka tidak akan diampunkan. Barang siapa yang tidak memaafkan, maka tidak akan diampunkan. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Ya. Ini masih berkaitan dengan hadis sebelumnya. Kalau kita nggak mau sayang sama orang, nanti takutnya kita juga nggak disayang sama orang. Kalau kita pelit, teman kita bakalan melitin kita. Kalau kita kejam sama teman kita, takutnya nanti teman kita balik ke kejam. Kalau kita nggak peduli sama teman kita, ya tahu nggak peduli. Ada orang hidupnya sendiri-sendiri aja, jajan sendiri, ya, makan sendiri, semuanya serba sendiri. Ya, memang nanti dia dikuburnya sendiri? Enggak, pasti orang lain yang bakal nguburin dia, gitu. Jadi kita harus hidup bareng-bareng, belajar dari sekarang, jajan bareng-bareng. Uangnya campurin, mau yang punya uang 5.000, 3.000, 2.000 campurin, belajar dari sekarang untuk menghilangkan rasa pelit. Nanti siapa nih yang bakal beli nih?
sepakatin, oh beli es satu aja cukup bareng-bareng, satu es bertiga misalnya. Oh beli gorengan beli 3 satu-satu. Oh sisanya beli apa ya? Beli durian misalnya. Nggak cukup duitnya. Jadi kayak gitu, belajar supaya makanan kita, uang kita dimakan teman, teman juga memberikan juga hadiah untuk kita. Begitu. Harus belajar dari kecil untuk kepedulian kepada orang lain gitu. Kalau kita nggak sayang, nanti kita nggak disayang sama Allah, kita nggak disayang, nggak diberikan rahmat sama malaikat, kita nggak disayang sama manusia juga bakalan tidak disayang. Al-bakhil, orang yang pelit, itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia. Orang yang pelit. 3 nih. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia. Kagak ada manusia dari ujung ke ujung, ya, dari bumi ujung ke ujung, atau di Indonesia dari Sabang ke Merauke, nggak ada yang demen sama orang pelit, ada gak? Nggak ada. Ya, nggak ada orang yang demen sama orang pelit, nggak ada. Ya. Orang yang dermawan akan dicintai sama Allah, akan dicintai sama manusia, dan orang yang dermawan juga bakal masuk surga. Ciri-ciri walinya Allah 2. Di antara ciri-ciri walinya Allah ini ada 2. Yang pertama, hatinya bersih. Yang kedua, dermawan. Ya. Di antara ciri-ciri walinya Allah. Kagak mungkin ada wali yang pelit, nggak mungkin. Misalkan dia dikatakan, oh ini fulan wali, oh ini fulan kekasihnya Allah, tapi dia pelit, nggak mungkin. Ciri-ciri walinya Allah, ya Allah, masya Allah, dia punya uang tuh kadang ngasih nggak ngelihat, gitu. Di antaranya almarhum Al Habib Ahmad bin Hasan Fadak, beliau kalau ngasih, ada orang kasih duit, nggak lihat lagi. Oh, ini 2.000 apa 50, di dalam kantong kan ada 100.000, 50 kadang kan ada 2.000-an ya. Habib Ahmad kalau udah ngasih nggak ngelihat deh, kasih. Ada orang datang lagi dikasih. Oh kita kan dilihat dulu, wah ini ntar salah ngambil lagi nih ya, masuk kotak. Katanya dia pengennya masukin kotak amal 2.000, masuknya 100.000 ya. Nyeselnya sebulan itu. Aduh Allah, anda nggak bakal infak lagi katanya. Udah cukup itu 100.000 buat setahun, anda nggak mau masukin lagi katanya. Itu salah kalau kita itu ya. Itu namanya masih ada sifat pelit. Ya gitu, harus dermawan. Sifat dermawan itu menandakan dia nggak cinta sama dunia ya. Akhrij ma fil jeb ya'tikal geb. Ada istilah begitu. Keluarin yang ada di kantong ente bakalan datang dari segala arah. Ini ada kaidah seperti ini, ada ungkapan seperti ini. Kalau kita berani bersedekah dengan apa yang ada dimiliki oleh kita, yang di kantong kita, ya, keluarin. Nanti bakal Allah kirim rizki dari jalan yang kita nggak tahu. Tiba-tiba punya uang banyak, itu termasuk daripada Allah memberi dengan cara kita sedekah. Makanya Rasulullah mengatakan, mana qasamalun min sadaqatin bal yazdat. Gak bakal berkurang harta dengan disedekahkan, bahkan akan bertambah, kata Nabi Muhammad. Bertambah 3 kali. Nabi Muhammad mengatakan 3 kali bertambah. Gak percaya kalian? Percaya gak? Pasti kita harus percaya, yakin sama apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya Abu Al Habib Hasan Baharun, pendiri pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Beliau kalau lagi terdesak daripada urusan pondok, uang pembangunan, uang kebutuhan pondok, beliau masih megang uang, tapi kebutuhannya lebih besar. Apa yang beliau lakukan? Bukan menabung, bukan. Beliau punya uang nih, tapi uangnya kurang untuk menutupi apa? Kebutuhan bangunan, bayar tukang, bayar segala macam, bayar utang dan lain sebagainya, utang pondok. Masih kurang uangnya. Ini uang yang dipegang oleh beliau, yang ada di beliau, ya, beliau datang ke Bangil. Apa yang beliau lakukan? Beliau cari tukang becak yang lagi tidur. Ya, ditaruh di sampingnya uang 20.000 zaman dulu. Ya, uang gede.
ya, dikasih tiba-tiba. Jadi pas tukang becanya bangun atau tukang becanya nggak tidur ya, dikasih, seneng nggak tuh dapat duit gede gitu? Seneng. Kesenengan tukang beca itu bisa mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala, dan nggak lama dari beliau lakukan itu, sedekah itu mancing, ibaratnya mancing ya. Kalau kita mancing nanti juga bakal dapat itu, mancing rezeki dengan sedekah, dan begitupun beliau dapati ya, datang lebih banyak lagi uangnya, seperti itu. Jadi kalau kita butuh sesuatu, uang kita nggak cukup, bukan ditabung, tapi kata Nabi Muhammad diapain? Sedekahkan, nanti akan bertambah dan bertambah. Waman la yaghfir la yughfar lah. Ada orang yang nggak mau maafin kesalahan orang lain. Ana tanya, jawab yang kompak. Ada gak manusia yang nggak punya salah? Ada gak? Ada, para anbiya dan Rasul. Selain mereka ada gak yang punya salah? Yang nggak punya salah ada gak? Nggak ada. Semuanya pasti manusia punya salah, kecuali para anbiya, para rasul. Mereka itu ma'sumun. Mereka dijaga dari segala dosa dan kekurangan lainnya. Seperti itu. Lalu kalau kita punya teman berbuat salah, lalu kita katakan saya tidak akan maafin dia 7 turunan. Pantas gak kita ngomong begitu? Agak pantas. Namanya manusia pasti punya salah. Makanya kita harus memiliki sifat apa? Samaha. Samaha itu apa? Pemaaf ya, lapang hati, lapang dada ya. Walaupun dia salah 1000 kali, kita maafin. Kita maafin. Mungkin dengan maaf kita mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ada salah satu seorang sahabat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, akan datang ahli surga katanya. Akan datang ahli surga. Pas sahabat melihat siapa sih yang bakal datang, pas duduk, oh fulan. Besoknya lagi Nabi mengatakan, lihat bentar lagi akan datang ahli surga. Itu lagi orangnya. Sampai 3 kali Nabi mengisyaratkan bahwasannya orang yang sama itu adalah ahli surga. Akhirnya sahabat ada yang penasaran. Ya, kayak kalian kan kepo orangnya ya. Tapi kalau sahabat keponya, penasarannya itu di dalam kebaikan. Kalau kalian keponya itu di dalam isu atau gosip. Ada isu gosip, wah ini apa nih? Nguping. Ini bocah laki nih suka nguping. Ya, santri-santri ini nggak boleh. Ya, namanya fudul, nggak boleh. Pengen tahu urusan orang lain itu nggak boleh. Misalkan guru kalian lagi ngobrol nih, Ana lagi ngobrol sama Ustadz Nurul, itu jangan ada di situ, itu jangan nguping, nggak boleh. Atau Ana lagi ada tamu nih, ada tamu lagi ngobrol ya, ente nguping di situ, itu nggak boleh, nggak boleh. Mungkin kemarin nggak tahu, sekarang udah tahu. Ana lagi ngomong sama opa, lagi ngobrol sama yang lain dan lain sebagainya, ente nguping, nggak boleh. Itu namanya apa? Fudul, pengen tahu urusan orang lain, nggak boleh. Yang cewek aja nggak boleh, apalagi yang laki. Yang laki kan biasanya nggak suka gosip, apa suka? Nggak boleh suka nggak boleh gosip, nggak boleh. Ya. Tadi sampai mana tuh? Nah, para sahabat ini penasaran. Ya, sahabat itu sangat haris. Haris itu sangat ingin tahu daripada ilmu atau ingin tahu daripada kebaikan, rakus di dalam ingin mendapatkan kebaikan. Kok dia bisa diisyaratkan sama Nabi Muhammad dia itu termasuk ahli surga? Ana pengen tahu apaan sih sebabnya. Nah gitu. Akhirnya nih sahabat ada yang nginep di rumah orang itu. Sehari, 2 hari, 3 hari ya. Batas nginep di rumah orang berapa hari? 3 hari. Kalau kalian nginep di rumah teman misalnya ya, itu jangan lama-lama, jangan seminggu, 2 minggu, sebulan ngerepotin. Orang tuanya repot masakin, orang tuanya repot. Ada gak repot gak kira-kira kalau ada orang di rumah? Repot dan lain sebagainya, gak enakan. Makanya di dalam Islam dibatasin maksimal untuk bertamu ke rumah orang berapa hari? 3 hari. Artinya apa? Apakah haram lebih dari 3 hari? Enggak haram, tapi tidak dianjurkan ya.
3 hari ini ada tamu datang ke rumah kita, kita wajib tuh menghormati, wajib menghormati. Ya, kita sajikan makan, kita siapin minumnya, kita siapin segalanya. Tapi kalau udah lebih dari 3 hari, udah 4 hari, kita nggak diharuskan untuk terlalu menghormati sebagaimana kita menghormati di hari pertama, kedua, dan ketiga. Artinya biasa aja. Biasa aja kalau udah hari keempat ya, tapi kalau kalian mau menghormati sebagaimana ini nggak apa-apa, itu bagus ya, nggak apa-apa bagus. Tapi kalau kita bertamu sama orang, bertamu ke teman kita, jangan sampai lebih dari 3 hari, jangan sampai lebih dari 3 hari gitu. Sehingga sahabat ini pas nginep di rumah sahabat yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad itu, beliau itu tidak mendapati tahajudnya banyak, biasa aja tahajudnya. Itu baca Qur'annya juga biasa, nggak terlalu banyak, ibadahnya juga biasa. Akhirnya pas mau pulang, saya ini sebenarnya penasaran. Saya ini nginep di rumah kamu itu ada tujuan, ada maksud. Kamu itu diisyaratkan oleh Nabi Muhammad termasuk ahli surga, sampai Nabi berbicara 3 kali. Nabi mengatakan 3 kali. Saya ini penasaran apa amalmu, katanya. Maka kata Sahibul Bait yang diisyarati oleh Nabi tadi, kata sahabat tersebut mengatakan, aku ini nggak punya amalan khusus. Ya, tahajud ya biasa, baca Quran juga biasa, nggak terlalu banyak. Ya, sedekah juga nggak terlalu apa namanya, wah ya seperti yang lain, biasa, semuanya biasa. Tapi aku punya amalan, sebelum aku tidur itu, aku itu memaafkan seluruh kesalahan orang lain. Ya Allah, fulan pernah buat salah sama saya maafin. Fulan ngatain saya maafin. Fulan mukul saya, zalim sama saya misal ya, saya maafin. Semua ya Allah, mungkin ada yang ngomongin saya dari belakang, saya maafin, begitu. Setiap sebelum tidur, amalin nih. Amalin sebagaimana mereka itu mendapatkan keutamaan dengan diisyaratkan oleh Nabi Muhammad termasuk ahli surga, amalin. Sebelum tidur nih, ya Allah, saya sebenarnya berat maafin fulan, ya Allah saya maafin dah, gitu. Awal-awal tuh mungkin ada yang lagi kesel sama temannya, marahan sama temannya, mungkin berat, tapi saya paksa, ya Allah saya maafin. Tiap malam begitu. Nanti lama kelamaan temannya buat salah, jadi orang nggak baperan. Jangan jadi orang baperan, susah hidupnya. Dikit-dikit baper, bawa perasaan tuh susah ya, jangan. Man balan nas mata goman. Siapa yang terlalu peduli dengan omongan orang, dikatain dikit perasaan, dikatain dikit nangis ya, diomongin sama orang langsung seakan-akan dunia menghimpitnya gitu. Ngapain? Nggak usah, biasa aja ya. Kita akan hidup dengan cara kita, kita akan hidup dengan jalan kita, alur hidup kita masing-masing. Jangan sampai kita diintervensi, dihimpit dengan omongan orang. Biasa aja, orang mau ngomong apa, bahaya gak buat kita? Belum tentu bahaya. Kalau Allah tidak mengizinkan bahaya itu sampai kepada kita, mau satu dunia yang ngomong, bahaya gak buat kita? Enggak bahaya. Ya, enggak akan bahaya. Itu yang harus kita yakini. Makanya jadilah kalian itu orang yang tahan banting ya. Tahan banting itu kuat ya, enggak gampang putus asa, enggak gampang ngedon, enggak gampang apa sih namanya, baper ya. Harus kuat, jadi orang mukmin itu harus kuat, tapi punya kepribadian yang suka maafkan, dan juga punya kepribadian yang dermawan, seperti itu ya. Sehingga harus kita contoh bagaimana sahabat tadi itu memiliki sifat pemaaf, yang pada akhirnya Rasulullah itu apa sih namanya, mengisyaratkan dia termasuk ahli surga. Juga sahabat Sayyidina Bilal bin Rabbah diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad termasuk ahli surga. Kata Nabi Muhammad, aku mendengar detukan apa namanya, suara sendalmu di surga ya. Maka kata Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau itu punya amalan, tidaklah beliau itu hadas kecuali beliau itu wudu. Beliau enggak batal wudu kecuali langsung wudu. Habis wudu dengan sempurna, dengan sunnah-sunnahnya, baca doa setelah wudu, lalu sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu ya, 2 rakaat setelah wudu. Dengan sebab amalan itulah
Sayyidina Bilal bin Rabah mendapatkan kabar gembira beliau ada di surga. Sendalnya ada di surga. Berarti orangnya ada gak di surga? Ada, gitu. Yaitu tanda bahwasanya beliau ahli surga. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, ya, ataupun teman-teman kita yang semuanya ahlu Darul Anwar, semuanya yang ngaji di sini, yang belajar di sini, keluarga kita semuanya menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga, menjadi orang yang baik dunianya, baik akhiratnya, dimudahkan urusan dunianya, urusan akhiratnya, dan jadikan orang-orang yang punya kasih sayang kepada siapapun, kepada manusia, kepada tetangga, kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang ekonominya ke bawah, ataupun kepada seluruh, bahkan seluruh manusia, hewan-hewan, kita memiliki kasih sayang. Yang dengan kasih sayang itu kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pas meninggal dunia kita mendapatkan curahan rahmatnya Allah, ditemani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangga kepada kita, Nabi senang kepada kita, Nabi sayang kepada kita, Nabi memandang dengan pandangan kasih sayangnya, cintanya untuk kita semua, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.